Taufik TV Production. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ananda yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Senantiasa kita memuja dan memujinya atas segala limpahan nikmat dan karunia serta penjagaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata agar senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala macam mala bahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat bala yang tengah menimpa negeri yang kita cintai ini dan negeri-negeri yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dan ganjaran pahala yang sangat besar bagi kaum muslimin yang mau tetap bersabar dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ananda yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di pagi hari ini kita akan tetap terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah butuhnya kita kepada asupan roh kita. Sebagaimana tubuh dia butuh terhadap asupan, begitu pula roh dia butuh kepada asupan makanan. Dan makanan bagi roh kita adalah kalamullah azza wa jalla, adalah nasihat, adalah agama. Sebagaimana jasad akan rusak jikalau tidak diberikan asupan, begitu pula roh kita akan hampa, akan rusak ketika kita tidak memberikannya asupan. Dan sebaik-baik asupan bagi roh kita yakni kalamullah azza wa jalla. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan dari Al-Quran ini berupa obat penawar kesembuhan, shifaa fi sudur, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kita berupa penyakit. Maka semoga dengan kita mencoba sedikit mengkaji dari kalamullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan bagi diri kita dan kesembuhan bagi negeri kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Para ananda yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, bisa mengikuti dengan seksama, bisa dilihat kitabnya ataupun Al-Qur'annya. Kita akan mengkaji surat Al-Hadid. Dan alangkah butuhnya kita untuk mencermati dan mentadaburi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kalamnya, memulai surat ini dengan menyampaikan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih hanya kepada Allah. Telah bertasbih artinya memuji dan menyanjung dengan penuh pengagungan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di bumi dengan apa yang ada di langit dengan segala tingkatannya, dan begitu pula apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Rabbuna tabaraka wa taala mengabarkan tentang keagungannya, tentang kemuliaannya, tentang kekuasaan yang begitu luas kepada kita semua, dengan menyatakan bahwasanya seluruh apa yang ada di langit-langit, begitu pula di bumi ini, berupa hewannya, baik hewan yang dapat berucap ataupun hewan yang tidak dapat berucap, dari makhluk-makhluk yang lainnya, berupa jamadat, benda hidup ataupun benda mati, tusabbihu bihamdi, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Sang Khaliq, wa tunazzihu amma la yaliqu bi jalalihi, dan semua makhluk-makhluk tersebut, apa yang ada di langit dan di bumi, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha qanitatun li rabbiha, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhaharat fiha atharu hikmati munqadatun li 'izzatihi, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Semuanya berjalan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beredar sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Untuk menjelaskan di dalamnya bahwasanya makhluk iftiqar ila Allah. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi iftiqarun, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit yang tinggi maupun yang di bawah, semuanya iftiqar, faqir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i ahwaliha, dalam setiap keadaan mereka, semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umumu izzatihi wa qahri li asya'i kulliha, karena semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Dan Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan pada ayat yang keduanya, lahu mulkus samawati wal ardh, hanya bagi Allah. Sekali lagi, hendaknya kita perhatikan seksama, hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mulkus samawat, kerajaan yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengabarkan bahwasanya seluruh yang ada di langit dan di bumi hanyalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik orang-orang yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, semuanya merupakan hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit, dan Allah lah yang menghidupkan, juga Allah lah pula yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu Maha mampu, Maha berkuasa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kekuasaan pada suatu kaum dan untuk mencabut kekuasaan pada suatu kaum, untuk menimpakan keamanan ataupun musibah pada suatu negeri, ataupun memberikan anugerah berupa keamanan pada suatu negeri. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa dan Maha mampu. Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Siapa Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Dialah yang pertama. Dialah yang pertama. Apa yang maksud dia yang pertama? Alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal, dialah yang pertama, yang sebelumnya tidak ada sesuatu. Wal akhir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akhir. Alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Wal zahir wal batin, dan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Maksudnya apa? Az-zahir alladzi laisa fawqahu syai',
Tidak ada sesuatu apapun di atas Allah dan tidak ada sesuatu apapun di bawahnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alimun, sangat mengetahui secara perinci. Sangat mengetahui secara perinci. Masya Allah. Andaikan kita benar-benar memahami dan benar-benar mentadaburi secara seksama, secara mendalam, niscaya akan tumbuh pengagungan hati kita, diri kita terhadap Sang Khaliq, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari ataupun 6 masa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi hanya sejenak, hanya sekejap. Allah sangat mampu. Akan tapi jarat bil hikmah, telah berlalu ataupun telah ada hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ataupun 6 hari. Ini dikatakan oleh para ulama tafsir, awal wa yaumal ahad, dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat, dan itu memiliki hikmah yang sangat mendalam. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang masuk kepada bumi dan apa yang keluar. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam muka bumi ini, ya, ke dalam bumi ini, dan apa yang keluar. Baik itu berupa biji-bijian, bibit, tumbuh-tumbuhan, bibit segala macam sesuatu yang masuk ke dalam muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Dan kita ketahui bahwasanya bibit-bibit itu terkadang ada yang bentuknya sangat kecil sekali, sangat kecil, yang terkadang bibit tersebut pun bukanlah manusia yang meletakkannya, akan tapi ditiupkan oleh angin ataupun dibawa oleh burung. Kemudian bibit tersebut jatuh dan masuk ke dalam dasar bumi. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Yang begitu banyak, terkadang dia pun menancap ataupun masuk di tengah-tengah hutan yang sangat gelap. Dan Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa saja yang masuk ke bumi ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang masuk di atas muka bumi ini berupa mayat-mayat manusia, ataupun berupa hujan, air hujan yang turun dari langit kemudian menerpa bumi dan diserap oleh bumi. Allah mengetahuinya apa yang masuk ke dalam bumi tersebut. Wa ma yakhruju minha, dan Rabbuna tabaraka wa ta'ala pula mengetahui apa yang keluar dari bumi tadi. Apa saja yang keluar. Wa ma yakhruju minha, baik itu berupa tanaman, pepohonan, ataupun hewan yang keluar dari muka bumi. Allah maha mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa saja yang turun dari langit, baik itu berupa malaikat, berupa takdir, berupa rizki, ataupun hujan yang tadi sudah kita jelaskan. Allah maha mengetahui. Malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit dengan berbagai macam tugas yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala embankan kepada mereka. Allah mengetahui secara tafsir. Takdir, baik takdir itu berupa kebaikan bagi manusia ataupun sesuatu yang menyenangkan manusia, ataupun sebuah takdir yang buruk berupa ujian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas sama', dan apapun yang turun dari langit ke bawah ataupun ke bumi, Allah mengetahui. Takdir, dan begitu pula rizki yang Allah turunkan berupa hujan ataupun nikmat-nikmat yang lain, Allah mengetahui. Wa ma ya'ruju fiha, dan begitu pula apa yang terangkat dari bumi.
Apa para ananda yang terangkat dari bumi menuju langit? Baik itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka turun ke bumi dengan berbagai macam tugas, mereka akan kembali lagi ke langit, melapor kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Begitu pula di antara sesuatu yang akan terangkat, yakni doa-doa kita. Setiap doa para hamba dimanapun Anda berada, baik di masjid, di rumah, ataupun di sekolah, di setiap doa yang kita panjatkan, maka dia akan melambung, akan terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu kita ekspos doa kita, tidak perlu kita sebar-sebarkan. Yang sungguhnya di antara asbabul ijabati doa, di antara sebab terkabulnya doa, doaul akhi bi dhahril ghaib, doa saudara untuk saudaranya tanpa pengetahuannya. Akan tapi itu sampai ke langit, akan naik. Dan begitu pula di antara sesuatu yang akan naik ke langit, a'maluna, yakni amalan-amalan kita. Apa yang telah kita perbuat di atas muka bumi ini. Bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah, baik takdir yang menyenangkan ataupun takdir yang tidak mengenakan. Bagaimana sikap kita dalam menyikapinya, itu pun akan naik ke langit, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah kita akan dinilai. Allah hendak memilah mana yang baik di antara hambanya dan mana yang buruk. Liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dijelaskan oleh para ulama, maksud wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya, hadhihi ma'iyyatul ilmi wattila', bahwasanya kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kebersamaan ilmu dan pengawasan Allah dimanapun Anda berada, baik di hutan, di kota, di perkampungan, di suatu tempat yang tidak ada manusia sama sekali. Wa huwa ma'akum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kalian. Wa yattali'u 'alaikum, dan senantiasa mengawasi kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa-apa yang kamu kerjakan Maha melihat, Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Basirun bima yasduru minkum minal a'mal. Allah Maha melihat dari apa saja yang telah kita kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dari apa yang telah kita niatkan dan kita azamkan, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas kita terhadap apa yang telah kita niatkan dan kita amalkan. Wa hafadhu 'alaikum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang menjaga kalian. Lahu mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Samawat itu jamak, langit-langit dengan 7 lapisnya. Kerajaannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula bumi. Begitu pula bumi. Para penguasa yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di bawah kerajaan Allah. Semua makhluk, semua hamba yang ada di bumi dan di langit ini, semuanya berada di bawah kerajaan Allah. Dan perhatikan para anda yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Hanya kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Perhatikan dengan seksama ahibati fillah, para ananda yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah katakan dan apa yang Allah nyatakan di sini. Ilallah, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menakdirkan itu semua. Karena Allah lah yang maha berkuasa ketika manusia begitu lemah, begitu fakir, tidak berdaya untuk hidup di atas dunia ini.
maka satu-satunya mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepadanya akan dikembalikan segala urusan. Urusan apa saja yang melanda dirimu, kefakiran, kemiskinan, ya, kesusahan, kesulitan, kebahagiaan, kesempitan, dan yang lainnya, maka hendaknya kau yaltaji ilallah, kembali kepada Allah SWT. Kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Maka hendaknya kita kembali membuka lembaran-lembaran kitab Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberikan suatu kenikmatan, bagaimana kita harus menyikapinya? Ketika kita diberikan suatu ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan, bagaimana kita menyikapinya? Ilallahi turja'ul umur, karena seluruh perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dan juga mencabut suatu perkara. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam kepada siang hari, yang memasukkan siang kepada malam hari. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Apa yang ada di dada-dada manusia. Allah yang memutarkan malam dan siang, yang menjadikan silih berganti malam dan siang. Allah tabaraka wa taala. Maka setelah penjelasan yang sangat agung ini, penjelasan yang menggetarkan jiwa kita, yang memberikan keagungan diri kita terhadap Rabb kita tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, memerintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya dan kepada Rasul. Aminu billahi wa rasul. Berimanlah kalian. Berimanlah kalian kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Rasul. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan berinfaklah, nafkahkan, belanjakan dari apa-apa yang telah Allah jadikan untuk kalian. Ya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kekuasaannya untuk kalian berupa nikmat ini, berupa rezeki. Hendaknya kalian nafkahkan, kalian infakkan. Terutama dalam keadaan seperti ini, para ananda yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita tengah ditimpa suatu musibah, anfiqu, hendaknya kalian berinfak. Hendaknya kalian menafkahkan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mustakhlafina fihi, yang kita dapat mampui. Ada orang yang diberikan kekuasaan ataupun kemampuan untuk berinfak dengan hartanya, maka berinfak. Terutama dalam kondisi yang seperti ini, infakkan. Karena pada hakikatnya itu adalah titipan dari Allah SWT. Kita dapat mampu ataupun diberikan kekuasaan Allah SWT untuk berinfak berupa fikiran, maka berikan ide-ide yang membantu kaum muslimin, yang menopang dakwah ini, berikan, curahkan. Dan kita diberikan kekuatan, maka hendaknya kita nafkahkan pula sedekah sebagai bentuk sedekah kita. Bantu kaum muslimin di tengah berhimpitnya mereka, di tengah terjepitnya mereka. Dan ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh lisan Nabi SAW. Kana Allah fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membela, Allah akan membantu seorang hamba selama hambanya peduli terhadap saudara. Jika engkau ingin dibantu dan ditolong Allah SWT, ingin dijaga oleh Allah SWT, maka ambillah sebab itu. Apa sebabnya? Dengan engkau menolong saudara, dengan engkau menolong tetanggamu, dengan engkau menolong saudara kaum muslimin, terutama ketika mereka berada dalam keadaan terhimpit. Niscaya Allah SWT akan menjagamu, menjaga hartamu, menjaga keluarga. Maka peganglah kunci. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun. Dan kemudian Allah SWT memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Setelah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berinfak terhadap harta yang kita miliki, yang telah dititipkan oleh Allah SWT, maka Allah memberikan kabar gembira. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka menginfakkan harta mereka, lahum ajrun kabir. Bagi mereka
pahala, ganjaran yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat besar. Ajrun, balasan dan pahala di dunia ini maupun di akhirat. Allah akan balas. Seberapapun yang kita nafkahkan, baik berupa pikiran, baik berupa tenaga, baik berupa harta, ajrun kabir, pahala yang besar yang akan engkau raih selama kau ikhlas hanya mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Ajrun kabir di dunia ini dan juga di akhirat. Dan yang paling besarnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap wal fauzi bidari karamatihi, dan pahala yang sangat besar itu adalah fauz, kemenangan, kejayaan dengan surga ataupun negeri yang sangat mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minan na'imil muqim, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah binasa. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman dan mau berusaha. Yang mau berusaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir. Ya, mengajak kita berfikir. Dan coba kita perhatikan alangkah indahnya susunan kalamullah azza wa jalla. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyentuh dan membuka hati-hati kita akan keagungannya, bahwasanya seluruh alam semesta ini merupakan di bawah kerajaan Allah SWT, kerajaan milik Allah SWT, semuanya tunduk dan bertasbih kepada Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk beriman kepadanya dan Rasulnya, serta berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kembali kita berfikir. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kalian belum juga beriman kepada Allah? Kenapa kalian belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan kalian? Apa yang mencegah kalian belum juga beriman? Belum juga yakin dengan seyakin-yakinnya? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Sedangkan Rasul ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqul amin, orang yang sangat jujur lagi terpercaya. Yad'ukum, telah menyeru kalian, telah mengajak kalian pulang. Siapa yang tidak kenal Rasulullah SAW? Baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir di zaman beliau mengakui Rasulullah SAW adalah orang yang sangat jujur. Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi dahulu, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah dan beliau melihat wajah Nabi SAW, apa kata Abdullah bin Salam? Falamma qadima an-nabiy SAW Madinah, ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, maka aku mengenal dan mengetahui dari raut wajahnya bahwasanya wajah ini adalah bukan wajah pendusta. Bukanlah wajah pendusta. Itulah wajah Rasulullah SAW. Dan Rasul kita Muhammad SAW yad'ukum, mengajak dan menyeru kalian litu'minu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Kurang apa lagi? Apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah? Sedangkan Rasulullah SAW dalam urusan dunia saja tidak pernah berdusta, apalagi berkenaan tentang agama. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Terlebih lagi sungguh dia telah mengambil perjanjian kalian. Perjanjian kalian jikalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujarradid da'wah, hanya dakwah Rasul saja sallallahu alaihi wasallam ini sudah cukup bagi kita untuk mengimani Allah tabaraka wa taala dan menjalankan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hanya dakwah Rasul saja ini sudah cukup bagi kita, andaikan kita benar-benar mau berfikir. Akan tetapi alangkah ingkarnya manusia. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia banyak mengeyel. Manusia ini banyak jidalnya, banyak ngeyelnya, banyak kufurnya, lagi menzalimi diri mereka sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan walladzi yunazzilu ala 'abdi ayat.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan atas hambanya ini Nabi Muhammad SAW ayat-ayat yang begitu banyak yang menerangkan atas kebenarannya, kebenaran Rasulnya. Bukan tidak cukup hanya ayat, bayinat, ayat yang sangat-sangat jelas, sangat terang. Malamnya ibarat siangnya, saking terang. Untuk apa ayat-ayat yang bayinat ini? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan. Ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya terang. Kegelapan kebodohan, kegelapan kezaliman, kegelapan kekufuran, dan mengeluarkan kalian menuju cahaya ilmu, cahaya keimanan, cahaya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua merupakan rahmatihi, merupakan rahmat dan kasih sayang Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa inna Allah bikum la raufur rahim. Dan sungguhnya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian benar-benar maha lembut dan benar-benar maha penyayang, sangat sayang kepada para hamba. Wa ma lakum alla tunfiqu. Kenapa kita tidak mau berinfak? Kenapa kita tidak mau beriman? Kenapa kita tidak mau berinfak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala? Walillahi miratus samawati wal ardh. Padahal milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalimat bijak yang sangat indah yang hendaknya kita pikirkan dengan seksama. Segala pemberian datang dari Allah. Atau sebelumnya segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya, bahkan kita pun miliknya. Dan apa yang kita miliki datangnya dari Allah. Allah yang memberikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula yang memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula yang akan membalasnya bagi kita berupa kebaikan. Allahu Akbar. Walillahi miratus samawati. Dan hanya milik Allah yang warisan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masihkah engkau takut? Masihkah engkau takut untuk mengeluarkan sesuatu yang pada hakikatnya bukanlah milik kita, akan tapi milik orang yang telah memerintahkan untuk mengeluarkannya? Dan Allah mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatil. Tidak akan sama dari kalian, tidak akan sama dari kalian orang-orang yang telah berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dan sebelum peperangan. Artinya dalam tingkatan sedekah ataupun nafkah pun bertingkat-tingkat. Dan di dalam ayat ini terdapat anjuran bagi kita untuk bersegera menyambut kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pada detik ini, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala yastakhlifukum, apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan bagi kita, berupa harta, berupa tenaga, berupa pikiran, yang kau bisa infakkan harta tersebut dan apa yang telah Allah amanahkan kepada kalian, maka segerakan. Karena adanya tafawut, perbedaan dari orang-orang yang berinfak. Apa yang diinfakkan oleh para sahabat sebelum Fathul Mekah, walaupun hanya satu mud ataupun separuhnya, setengahnya, maka tidak akan sama dengan apa yang kalian infakkan walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas.
satu mud yang diinfakkan mereka, yang mereka bersegera dalam berinfak, dengan apa yang kita infakkan sekarang sebesar gunung, la yastawi, tidak akan sama, tidak akan sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang bisa kita infakkan sekarang, infakkan. Walillahi miratus samawati wal ardh, karena Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sungguh mereka lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang menafkahkan ataupun berinfak setelahnya, setelah Fathul Makkah ataupun setelah peperangan itu. Tingkatan yang sangat tinggi. Wa kullu wa'adallahu al-husna, namun di setiap masing-masing memiliki kebaikan yang telah Allah janjikan. Akan tapi tidakkah kita mau mengambil derajat yang tinggi? Tentu orang yang berakal sehat, dia akan meraih dan menginginkan sesuatu yang tinggi. Jiwa yang mulia tidak akan ridho dengan sesuatu yang hina. Dia akan menginginkan sesuatu yang tinggi dan mulia. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man balladhi yuqridu Allah qardan hasanan." Siapa yang mau meminjamkan? Man balladhi, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Allahu Akbar. Alangkah dalamnya ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah hinanya manusia ketika dia belum pula mengerti apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di sini. Hina. Kita ketahui bahwasanya semuanya adalah milik Allah. Bahkan kita pun milik Allah. Tapi untuk mengajak manusia mau berinfak, mau melawan kebakhilan dirinya, Allah gunakan dengan bahasa yuqrid, pinjaman. Wahai hamba, aku ingin pinjam dari kalian. Padahal dia datangnya dari Allah. Aku ingin pinjam dari kalian. Dan kita mengetahui makna dari pinjaman. Apa yang dimaksud dalam pinjaman? Seseorang apabila hendak meminjam barang orang lain, maka konsekuensinya dia harus mengembalikan. Konsekuensinya dia harus mengembalikannya. Maka bagaimana jikalau yang meminta pinjaman ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin manusia ketika dia meminjam, dia akan berkhianat. Dia tidak mau mengembalikannya ataupun mengembalikan dengan keadaan yang buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkhianat, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala khianat. Karena Rabbuna tabaraka wa taala tersifati dengan sifat adil, tidak berkhianat, amin. Maka barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, Allah pasti akan ganti. Qardhan hasanah, pinjaman kebaikan, Allah akan balikan, Allah akan kembalikan, dan itu pasti. Bahkan lihatlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Fayudha'ifahu, Allah akan melipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pinjaman tersebut. Berlipat-lipat. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan bahkan sampai lipatan kali yang tidak terhingga. Walahu ajrun karim, karena sungguhnya bagi Allah pahala yang sangat besar. Hanya ada si Allah SWT pahala yang sangat besar. Maka ini merupakan anjuran bagi kita untuk menafkahkan di jalan Allah SWT terhadap apa yang telah Allah amanatkan kepada kita. Dan hendaknya kita menyambut semuanya, menyambut ajakan Allah SWT.
Karena tidaklah yang melakukannya melainkan dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakum yawm. Di hari engkau akan melihat kaum mukminin dan mukminat. Ingatlah suatu hari di mana engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim. Mereka akan berjalan, bersinar cahaya-cahaya mereka di hadapan dan mau pula di sisi kiri dan kanan mereka. Busyrakumul yaum. Berita kabar gembira untuk mereka. Merupakan kabar gembira untuk mereka. Apa kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga. Jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang dahulu mereka beriman. Namun bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang pendusta, bagi mereka yang munafik, yang tidaklah beramal akan tetapi untuk manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Allah akan hinakan mereka di hari di mana orang-orang munafik yang laki-laki maupun perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna, tunggulah kami, naqtabis min nurikum. Kami ingin pula mengambil cahaya kalian, numpang cahaya kalian." Karena ketahuilah para anak dari Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan kegelapan pada hari kiamat. Was-sirat, menyeberangi jembatan sirat yang setiap kita pasti akan menyeberanginya dan melaluinya. Dikatakan oleh para ulama, zulma merupakan kegelapan. Sehingga jembatan tersebut tidaklah tampak. Dia ibarat rambut yang dibelah 7. Sangat tipis daripada rambut, sangat tajam daripada pedang. Yang pada hukum asalnya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyeberangi jembatan yang seperti itu, yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang saking panasnya neraka jahanam tersebut hingga apinya berwarna hitam, gelap di atas kegelapan, kegelapan demi kegelapan. Sehingga kita butuh dengan cahaya, amalan-amalan yang memberikan kita cahaya, di antaranya salat, di antaranya sedekah dan yang lain. Dan orang-orang munafik akan dihinakan Allah SWT pada hari itu, sehingga mereka sangat ingin nebeng cahaya kepada orang-orang mukmin. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan surah Al-Baqarah, ya, mathaluhum kamathalil ladzina mathaluhum, ya, kamathalil ladzi istawqada nar. Permisalan orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan cahaya. Menyalakan cahaya. Mereka berada di suatu tempat yang sangat gelap. Kemudian mereka terangkan dengan cahaya. Falamma adha'at ma hawlahu. Ketika mereka telah melihat cahaya tersebut, dhahaballahu binurihi. Allah hilangkan cahaya tersebut. Wa tarakahum fi dhulumat. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka di dalam kegelapan demi kegelapan. Kegelapan dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Kegelapan neraka, kegelapan sirat, kegelapan amal buruk mereka, kegelapan dosa-dosa mereka, kegelapan setelah cahaya. Kegelapan setelah cahaya. Kalaulah kita berada di luar yang terang benderang, kemudian kita secara tiba-tiba masuk ke daerah yang gelap, masuk ke rumah, maka kita akan melihat ruangan tersebut gelap. Dan setelah keadaan orang-orang munafik yang Allah SWT hinakan mereka ketika itu, sehingga mereka mengatakan, "Unzuruna, wahai orang-orang beriman, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami hendak menebeng, hendak menumpang dari cahaya kalian." Maka orang-orang beriman mengatakan, "Qila irji'u wara'akum." Mereka mengatakan, kembalilah ke belakang kalian.
Faltamisu nura, carilah cahaya yang lain. Carilah cahaya yang lain. Nafsi-nafsi masing-masing. Tidak bisa kita nebeng kepada cahaya yang lain. Nafsi-nafsi. Oleh karena itu hendaknya kita yahtammu bi'amali anfusina. Lebih memprioritaskan dan mementingkan amal diri kita, bukan orang lain. Sampai anak kita pun tidak dapat menyelamatkan diri kita. Nafsi-nafsi, kita terlebih dahulu. Kita terlebih dahulu. Dan sangat keliru ketika orang itu mengatakan, biarlah saya seperti ini. Yang penting anak saya dapat sholat, anak saya soleh, anak saya hafid. Salah. Nafsi-nafsi itu hanya tambahan nilai plus saja. Akan tetapi yang akan dihisab oleh Allah SWT sesuai dengan amal dan usaha kalian. Itu sendiri. Bukan amalan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Nafsi-nafsi. Prioritaskan untuk amal dan keselamatan diri kalian. Ibda bin nafsi, kata Nabi SAW. Mulailah dari dirimu, wabiman ta'un, dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab. Ibda bin nafsi. Dan alangkah banyaknya amalan-amalan dusta di zaman kita sekarang. Amalan dusta. Salatnya penuh dengan kedustaan. Menuntut ilmunya penuh dengan kedustaan. Sedekahnya penuh dengan kedustaan. Dakwahnya penuh dengan kedustaan. Waliyadzubillah. Puasanya penuh dengan kedustaan. Bisa jadi ketika setiap amal ibadah kita yang kita lakukan tersebut penuh dengan kedustaan. Kita katakan itu adalah ikhlas, padahal tidak ada keikhlasan. Maka Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, "Man asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkahu." Barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang beramal untuk sekutu-sekutunya, maka kau campakkan dan akan tinggalkan dia bersama sekutu-sekutunya. Jangan sampai tercegahnya kita dari masjid-masjid Allah karena sebab sholat kita penuh dengan kedustaan. Jangan sampai terhalangnya kita dari umrah, dari haji, karena amal ibadah umrah dan haji kita penuh dengan kedustaan. Sehingga Allah campakkan diri kita. Maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Ikhlaslah dalam beribadah. Ikhlaslah dalam beramal apapun bentuknya. Insya Allah SWT akan memberikan ganti. Faduriba bainahum bisuri lahu bab. Maka Allah SWT bentangkan di antara mereka dinding. Batinuhu fihi rahmah wa zahiru min kibaril azab. Di dalamnya terdapat rahmat dan zahirnya merupakan siksa, ya, azab. Artinya pintu tersebut, ya, bagi orang-orang mukmin merupakan rahmat. Sedangkan pintu yang satunya, sisi yang lain bagi orang-orang munafik merupakan azab. Sehingga orang-orang munafik mengatakan yunadunahu, mereka memanggil orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Bukankah kita dahulu bersama? Kami termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita sholat bersama, kita ta'lim bersama, kita puasa bersama. Bukankah kita dahulu di dunia sama? Lalu kenapa sekarang berbeda di akhirat? Engkau mendapatkan cahaya sedangkan kami tidak diberikan cahaya. Maka perhatikanlah jawabannya, ahibati fillah. Para anak dari Allah SWT agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Qalu bala. Mereka mengatakan benar. Kita dahulu bersama. Kita sama-sama satu saf. Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kita sama-sama berjihad. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kalian sendiri. Akan tetapi kalian telah membinasakan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. 3 alasan yang membinasakan diri kalian sendiri. Tarabbastum, kalian menunggu-nunggu
menanti-nanti, menunda-nunda amalan, tidak bersegera. Nanti. Wartabtum, kalian ragu dalam beribadah. Wa gharratkumul amani, kalian terpedaya dan tertipu dengan angan-angan kosong. Hatta jaa amrullah, sampailah datang ketetapan Allah berupa kematian. Dan alangkah dekatnya kematian pada diri kita, terutama pada saat ini. Banyak dari manusia takut akan wabah, takut. Tetapi hendaknya mereka sadar bahwasanya kematiannya begitu dekat, begitu cepat daripada tersebarnya wabah ini. Kematian kita sangatlah dekat dengan kita, sangatlah cepat tersebarnya daripada tersebarnya virus sekarang ini. Maka apa yang dapat kau amalkan pada detik ini, segera amalkan. Apa yang dapat engkau lakukan berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, maka lakukan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita setelah ini. Wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian terpedaya dengan bisikan rayu syaitan. Kalian terpedaya dengan bisikan rayu syaitan. Fal yaum, adapun hari, maka jangan sampai hari tersebut merupakan hari penyesalan kita yang sangat besar. Ambillah ibrah dan pelajaran. Fal yaum, dan hari ini, la yu'khadhu minkum fidyah, Allah tidak ambil dan tidak terima lagi dari kalian tebusan. Walaupun engkau hendak menebus dengan sebesar bumi ini berupa emas. Walau iftadaitum bimithli ardi dhahaba, walaupun semisal ataupun sebesar bumi ini berupa emas ataupun semisalnya dan semisalnya, engkau tidak akan dapat menebus itu semua. Tidak akan dapat menebus keimanan tadi. Tidak akan dapat menebus suatu amalan saleh tadi. Tidak bermanfaat lagi. Tidak diterima oleh SWT. Dan itulah angan-angan orang-orang kafir ketika itu. Bahkan mereka hendak menebus dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka. Demi apa? Demi keselamatan mereka. Demi keselamatan mereka. Wala minal ladzina kafaru, dan Allah SWT pun tidak menerima tebusan dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, karena tempat kalian adalah neraka. Ia maulakum wa bi'sal masir. Itulah tempat yang sangat buruk, ya, dan seburuk tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapankah tibanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka? Kapan tiba masa itu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nazala minal haqq, dan ketundukan mereka terhadap kebenaran. Kenapa hibati fillah? Karena dari Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan mengalami perubahan. Tubuh kita, ya, ketika tidak kita jaga, tidak kita memberikan vitaminnya ataupun asupannya, dia akan lebih cepat rusaknya. Begitu pula roh, begitu pula hati kita. Roh ini, ketika dia tidak diberikan asupan berupa zikrullah, maka dia akan lebih cepat mati. Dia akan lebih cepat mati. Oleh karena itu kita sangat butuh untuk memperbarui di setiap saat, Walaupun dalam kondisi seperti ini,
di mana kita harus menetap di rumah-rumah kita, maka hendaknya jangan pernah putus kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus dari kajian, menghadiri dan mengikuti kajian demi kajian. Karena hati ini apabila dibiarkan, maka dia akan rusak. Sebagaimana tubuh ketika dia dibiarkan, dia akan cepat rusak. Hingga Allah SWT mengatakan, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Jangan sampai kalian seperti ahlul kitab sebelum kalian dahulu. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ. Yang berlalu masa yang sangat panjang bagi mereka. Mereka senantiasa menunda-nunda, ya, terpedaya dengan angan-angan kosong. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Sehingga mengeraslah hati mereka. Karena mereka tidak menyiraminya lagi, tidak merawatnya lagi. Qasat qulubuhum, hati mereka mengeras tanpa mereka sadari. Qasat qulubuhum, mengeraslah hati mereka. Dan mati hati mereka tanpa mereka sadari. Wa katsiru minhum fasiqun, sehingga kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sungguhnya Allah lah yang menghidupkan bumi setelah kematian. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi kita keterangan-keterangan yang sangat jelas, yang sangat indah susunannya. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berakal, agar kalian mau menggunakan akal kalian, mau berfikir. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir. Sesungguhnya orang laki-laki yang membenarkan dan begitu pula para perempuan yang membenarkan serta mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan lipat gandakan bagi mereka dan untuk mereka pahala yang mulia. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika musiddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa syuhada'u 'inda rabbihim, mereka akan menjadi saksi-saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajrum wa nurum, mereka lah yang akan mendapatkan balasan dan cahaya. Adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzdzabu, orang-orang kafir lagi ingkar tentang ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah, ulaika ashabul jahim, maka mereka lah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. I'lamu, dan ketahuilah, kata Allah SWT, annamal hayatud dunya, sesungguhnya hanya saja kehidupan dunia ini adalah permainan, walahu, senda gurau, wazina, perhiasan, watafakhuru, berbangga-bangga, bermegah-megah, bainakum, di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, merasa banyak, bangga dengan kebanyakan, baik berupa harta ataupun anak. Akan tetapi kehidupan dunia, ya, begitu cepat. Kehidupan di dunia, kata Allah SWT, hanya berputar pada ini saja, ya. Hanya berputar pada ini saja. Permainan, senda gurau, perhiasan, ya, bermegah-megah. Kamathali ghaith, seperti air hujan yang mengagumkan ataupun menakjubkan para petani ketika tumbuh tanaman-tanaman yang sangat indah. Thumma yahij, akan tapi setelah keindahan tersebut ia pun mengering. Begitu pula apa yang Allah telah berikan kepada kalian berupa keindahan tubuh, dia akan indah, membuat kita takjub. Akan tapi itu pun akan sirna. Begitu pula harta yang ada pada diri kalian, kekayaan, membuat kalian takjub, membuat kalian bangga, sombong angkuh. Akan tapi semuanya pun akan hilang, akan mengering. Fatarahu musfarra, dan kau akan melihatnya menguning, thumma yakunu hutama, dan dia akan hancur. Sedangkan di akhirat, kata Allah SWT, adzabun syadid, hanya ada dua pilihan, hanya ada dua jalan. Yang kehidupan di dunia ini menentukan pilihan kita di akhirat tadi. Adzabun syadid, azab yang begitu pedih, ataupun maghfiratun minallahi wa ridwan, engkau mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah SWT. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sekali lagi Allah mengatakan, kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah mata, perhiasan, akan tetapi ghurur, memperdaya. Dikatakan mata, dia merupakan sesuatu yang bisa kita nikmati,
Akan tapi dzatul hudud memiliki batasan. Kenikmatan memiliki batasan. Apa saja kenikmatan? Kenikmatan makan ada batasan. Lebih dari itu tidak lagi nikmat. Kenikmatan mata ada batasannya. Lebih dari itu tidak lagi nikmat. Ya. Dan segala dzatul hudud memiliki batasan-batasan. Oleh karena itu Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Maka berlomba-lombalah kalian, bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Dan bersegeralah untuk menuju surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah, dan itulah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar. Kemudian perhatikan ayat ini. Ayat ini yang sangat kita butuhkan terutama kondisi sekarang ini. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah." Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah di bumi ini ataupun pada diri kalian, baik musibah itu global sebagaimana wabah kita sekarang ini, wala fi anfusikum, ataupun yang menimpa individu kalian sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua telah ditetapkan dalam sebuah kitab sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan hal tersebut sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikannya sangat mudah, untuk menghilangkannya juga sangat mudah. Walaupun akal manusia tidak akan pernah sampai ke sana. Bagaimana Allah telah menakdirkan sesuatu yang belum terjadi. Namun itu sangat mudah bagi Allah SWT. Bagaimana Allah menjadikan sesuatu itu ketika dia telah ditetapkan, sangat mudah. Bagaimana sesuatu tersebut Allah angkat setelah dia terjadi, itu sangat mudah bagi Allah SWT. Dan sifat seorang mukmin mengembalikan urusannya kepada Allah, dan ia akan senantiasa ingat ayat ini selalu. Likaila ta'sau, hikmahnya Allah sebutkan supaya ataupun agar kalian tidak larut dalam duka terhadap apa yang kalian luput dari bagian dunia ini. Likaila ta'sau 'ala ma fat, agar kalian tidak tenggelam dalam duka cita terhadap apa yang telah luput. Karena jiwa seorang mukmin benar-benar meyakini bahwasanya dunia ini hina, tidak lebih dari apa yang telah digambarkan oleh Nabi SAW seperti bangkai kambing yang busuk. Ya. Ketika itu, walaupun dia luput tidak mendapatkannya, dia tidak akan bersedih. Kenapa? Dunia tidak lebih hina, ya, tidak lebih mulia daripada bangkai kambing yang busuk. Ya. Sehingga dia tidak taksah, tidak akan berputus asa ataupun tidak akan berduka. Wala tafrahu bima atah, dan tidak pula mereka bergembira ataupun congkak ataupun angkuh terhadap apa yang mereka dapati dari dunia. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Ya. Oleh karena itu, sikap kita dalam tengah wabah ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, hendaknya kita jangan sombong. Kembalikan urusannya kepada Allah. Segala apa yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Segala apa yang kita lakukan ataupun apa usaha kita itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita banyak berinfak, terutama dalam kondisi seperti ini. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yaitu orang-orang yang fakir, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, dan memerintahkan manusia untuk pelit ataupun kikir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Dan masih banyak lagi para ananda dan ahibati fillah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa ayat dalam surat Al-Hadid ini yang sangat kita butuhkan, yang perlu kita pelajari dan kita baca. Dan ana harapkan bagi para ananda sekalian untuk terus membacanya lagi, meneruskan tafsir ayat ataupun surat Al-Hadid.
ya, surat Al-Hadid yang begitu indah yang sangat kita butuhkan terutama pada kondisi kita sekarang. Namun karena waktu yang telah habis, ya, saya cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahan dan kekeliruannya dari ayat pribadi mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Taufiq TV Production.